ulama yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Majelis Ulama Indonesia harus bicara soal Rizik Syihab. Kalau MUI berharap ulama di Indonesia masih dihormati, kalau MUI berharap umat Islam tidak jadi bahan tertawaan, bahkan kalau MUI berharap Islam masih bisa dianggap sebagai agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam, kalau MUI masih punya semua harapan itu, bicaralah soal Rizik. Jangan bungkam, sehingga terkesan pengecut atau memang membenarkan perilaku Rizik. MUI adalah tempat berkumpulnya para ulama di Indonesia. Selama 3 hari ini, MUI akan menyelenggarakan musyawarah nasional. Yang ramai dibicarakan adalah penggantian posisi Ketua Umum Ma'ruf Amin. Jadi para ulama itu sekarang sedang kasak kusuk soal kekuasaan. Karena itulah kita harus ingatkan, jangan cuma pikirkan kekuasaan, pikirkanlah umat dan bangsa. Salah satu isu terpenting soal Islam saat ini adalah soal Rizik. MUI harus bicara soal ujaran-ujaran kebencian yang dilontarkan Rizik. Rizik menyuarakan revolusi. Dia mengancam akan terjadi pertumpahan darah. Dia mengancam akan terjadinya pemenggalan kepala. Dalam acara Maulid Nabi, dia bicara kotor tentang Nikita. Sebelumnya dia bahkan dituduh bercat mesum dengan Firza. Dia menghina Kristen dengan mengejek, kalau Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Dia menghina Hindu, menghina Sunda, menghina Presiden Soekarno. FPI, organisasi yang dipimpinnya, melakukan rangkaian aksi kekerasan di bawah perintah atau restunya. Rizik melarikan diri ketika mau diperiksa polisi. Di Saudi dia terkena perkara hukum. Dia terus menyebarkan kebohongan tentang kasus-kasus hukum yang menimpanya. Dia diklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad yang seharusnya dihormati oleh seluruh umat Islam. Dan orang ini, si Rizik ini, dulu dielu-elukan sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Apa sikap MUI terhadap fenomena Rizik ini? Kita sudah mendengar suara tajam dari tokoh Islam seperti Buya Syafi'i Ma'arif. Buya bahkan menyebut sikap mendewa-dewakan keturunan Nabi adalah perbudakan spiritual. Kita juga sudah dengar pimpinan Muhammadiyah dan NU. Tapi yang mengherankan, MUI kok tidak pernah bicara soal Rizik. MUI perlu bicara karena ulama menempati posisi penting di Indonesia. Banyak orang Islam memandang hormat apa yang dikatakan MUI. MUI dilihat sebagai tempat berkumpulnya para ulama yang layak dijadikan panutan. Ketika MUI menyatakan sebuah tindakan sebagai haram, mayoritas umat Islam di Indonesia mematuhinya. Karena itu pernyataan MUI tentang Rizik dan FPI dan kelompok-kelompok radikal lainnya menjadi penting. MUI nggak bisa dong sekedar menyatakan Islam adalah agama damai. MUI tidak bisa sekedar mengutuk aksi kekerasan dan terorisme. MUI perlu menyatakan pada publik apakah yang dikatakan dan dilakukan Rizik itu sesuai dengan Islam atau tidak. Bila MUI diam saja, ada sejumlah kemungkinan penjelasan. Pertama, MUI mungkin menganggap caci maki, omongan kotor, penyebaran kebohongan, ancaman kekerasan, ancaman pemberontakan, tindak kekerasan fisik yang diucapkan atau dilakukan Rizik dan FPI adalah sejalan dengan ajaran Islam. Ini artinya omong kosong kalau Islam dikatakan sebagai ajaran damai. Kalau MUI menyetujuinya, artinya MUI menganggap Allah memang memerintahkan umat Islam untuk bicara cabul, kotor, bohong, menebarkan permusuhan dan kekerasan. Kalau MUI diam, itu artinya juga MUI memang tidak keberatan bahwa Rizik dinobatkan sebagai imam besar di atas MUI. Penjelasan kedua, MUI pengecut dan pragmatis. MUI ciut melihat besarnya pengaruh Rizik. MUI takut melihat gerombolan pendukung Rizik. MUI mungkin menganggap tidak usahlah bikin perkara dengan Rizik karena nanti dia akan membalas dengan cara yang menakutkan. Atau barangkali MUI berpikir bahwa biarlah Rizik melakukan itu semua, toh korbannya bukan kita. Kalau ada pertumpahan darah, yang dibunuhi kan bukan para ulama. Kalau dia bicara kotor, yang diserangkan artis yang liberal. Kalau dia menghina Kristen, ya itu kan bukan Islam. Jadi MUI cari aman, penakut, pragmatis. Penjelasan ketiga,
Karena MUI atau orang-orang di dalam MUI memang bersekutu atau berkawan dengan Rizik. Kita semua tahu di dalam MUI ada orang semacam Din Syamsuddin atau Tengku Zulkarnain. Mungkin ada banyak lagi yang semacam. Ini adalah para ulama yang menurut saya sih memiliki kepentingan untuk menjadikan MUI sebagai kendaraan politik. Salah satu tujuan politik mereka adalah merongrong atau menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Mereka sejalan dengan Rizik. Jadi bagi mereka kehadiran Rizik menguntungkan. Bahkan lebih dari itu, mungkin sekali juga mereka memang bekerja sama untuk mencapai kekuasaan di Indonesia. Karena itu mereka akan terus bungkam. Saya tidak tahu mana argumen yang paling bisa diterima. Bisa saja ketiga alasan itu memang ada di MUI, bisa saja ada alasan lain. Tapi apapun alasannya, dengan bungkam soal Rizik, MUI sebenarnya sedang menghancurkan legitimasi kehadiran sebuah majelis ulama dan bahkan menghancurkan Islam di Indonesia. Kalau MUI terus bungkam soal nasib bangsa, MUI akan kelihatan sebagai organisasi abal-abal. Jadi kita lihat saja apa yang terjadi pada Munas di 3 hari ini. Kalau mereka tetap bungkam, umat Islam perlu tahu bahwa MUI tak bisa diharapkan sebagai panduan. Dan kalau yang terpilih jadi ketua umum adalah orang seperti Din Syamsuddin atau ada orang-orang semacamnya di jajaran kepemimpinan, kita akan tahu apa arti kehadiran MUI di Indonesia. Kalau itu yang terjadi, menurut saya MUI sedang membawa Indonesia dan Islam ke jurang kehancuran. Kita lihat. Kita perhatikan dengan akal sehat. Karena hanya dengan menggunakan akal sehat, negara ini akan selamat.